Bab 1651. Kamu bisa mengatasinya, bukan? Dengan satu pedang, siapa yang tidak bisa dimusnahkan? Miley menggelengkan kepala dan tertawa. Ayah dan kakak lelakinya serta Lydia sama, sangat pandai berpura-pura. Saat ini, pria berbaju biru tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Ayo, aku bawa kamu melihat dunia." Selesai berbicara, dia membawa Miley berjalan menuju kejauhan. Livy juga segera mengikuti. Pria berbaju biru melirik Livy dan tidak berbicara. Sebenarnya, awalnya dia ingin menghabisi aturan hukum alam semesta ini, namun dia menyadari bahwa para gadis kecil ini tidak jahat, oleh karena itu, dia tidak bertindak. Meskipun dia bukan orang baik, tetapi tidak akan membunuh sembarangan. Tentu saja, asalkan aturan hukum alam semesta ini tidak menargetkan Miley sampai mati. Bukannya dia tidak peduli, tetapi dia tidak akan peduli dengan mudah. Anak muda, ada sedikit cobaan dan kesengsaraan, bukanlah orang jahat. Setidaknya Miley yang sekarang jauh lebih dewasa dari sebelumnya. Miley yang sebelumnya sangat mencolok dan tidak jujur, tidak ada rasa krisis sama sekali. Sedangkan dia yang sekarang sudah memiliki pemikiran untuk menjadi lebih kuat. Setelah beberapa saat, sekelompok orang tiba di daratan yang tidak dikenal. Di udara, Miley melihat ke bawah, pegunungan di bawah terhubung ke pegunungan, tidak berujung. Miley sedikit penasaran, di sini adalah. Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, "Daratan tanpa batas, musuh yang relatif misterius bagi dunia." Miley sedikit penasaran, misterius. Pria berbaju biru mengangguk, dia hendak berbicara. Saat ini, seorang pria tua tiba-tiba muncul di tempat itu. Saat melihat pria tua ini, wajah Livy tiba-tiba menjadi serius. Pria tua ini ternyata adalah alam dewa. Selain 3 pedang, ternyata alam semesta ini memiliki master seperti ini, dan dirinya tidak pernah mengetahuinya. Harus tahu bahwa aula dewa alam semesta sebelumnya dapat dikatakan bertanggung jawab atas seluruh alam semesta. Saat melihat pria berbaju biru, pria tua itu sedikit tertegun, kemudian segera memberi hormat, ternyata ketua sekte yang. Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, "Kami jalan-jalan." Pria tua mengangguk, "Anda, silahkan." Selesai berbicara, dia pergi. Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, "Ayo." Setelah beberapa saat, sekelompok orang tiba di sebuah kota kuno yang rusak. Kota sangat rusak, sekeliling adalah tembok-tembok yang rusak. Sekilas terlihat jelas bahwa kota ini telah melewati zaman dan penuh dengan suasana kuno. Sekelompok orang masuk ke kota. Di kedua sisi jalan kota, beberapa orang duduk berserakan. Ada pria tua, pria parubaya, juga ada wanita. Di depan orang-orang ini terletak beberapa pernak-pernik kecil. Ini bukan intinya. Intinya orang-orang ini semuanya adalah alam dewa. Melihat situasi ini, wajah Livy menjadi sangat serius. Dia menatap pria berbaju biru yang tersenyum dan berkata, "Hanya alam dewa yang bisa datang ke daratan ini." Livy berkata dengan serius, "Mengapa kami tidak tahu?" Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, "Nona, masih ada banyak hal yang tidak kalian ketahui." Livy melihat sekeliling dan tidak berbicara. Saat ini, si kecil putih di pundak Yana tiba-tiba terbang ke hadapan seorang pria tua. Pria tua melirik si kecil putih, kilatan terkejut melintas di matanya. Leluhur spiritual. Leluhur spiritual. Pria tua itu berkata dengan suara kecil, tetapi semua orang di jalan telah mendengarnya. Pada saat ini, pandangan semua orang menuju kemari. Dalam pandangan orang-orang ini, ada keserakahan, ada keingintahuan, juga ada keseriusan.
Si kecil putih tampaknya sudah terbiasa dan sama sekali tidak peduli dengan orang-orang itu. Pandangannya tertuju pada sebuah teko hitam kecil. Bocah kecil menunjuk ke teko kecil, kemudian melihat ke pria tua yang mendirikan kedai. Pria tua berkata, "Ini adalah teko semesta, ada dunia yang tersembunyi di dalamnya." Si kecil putih tiba-tiba mengeluarkan seikat manisan buah dan menyerahkannya kepada pria tua yang mendirikan kedai. Ekspresi Miley membeku. Bocah ini melakukannya lagi. Ingin menukar manisan buah dengan sebuah harta karun lagi. Pria berbaju biru juga menggelengkan kepala dan tersenyum. Dia menepuk-nepuk kepala kecil si kecil dengan lembut, kemudian menatap pria tua, tersenyum dan berkata, 100 gumpalan energi ungu harmoni, tukar atau tidak? Pria tua pemilik kedai melirik si kecil putih, 200. Pria berbaju biru tersenyum, kemudian menatap si kecil putih, ayo kita pergi. Si kecil putih terbang kembali ke bahu Yana tanpa ragu-ragu. Sekelompok orang berjalan menuju kejauhan. Saat ini, pria tua pemilik kedai itu tiba-tiba berkata, 150. Pria berbaju biru bahkan tidak menoleh ke belakang. Pria tua pemilik kedai berkata lagi, 100. Pria berbaju biru menghentikan langkahnya, menoleh ke arah pria tua dan menunjuk, 100 gumpalan energi ungu jatuh di hadapan pria tua pemilik kedai. Pria tua pemilik kedai itu juga lugas, melenturkan jari dan menunjuk, teko semesta itu terbang ke hadapan pria berbaju biru. Pria berbaju biru memberikan teko semesta itu kepada Miley, untukmu. Miley mengedipkan mata, untukku. Pria berbaju biru mengangguk, energi spiritual di dalam teko ini sangat melimpah. Nanti biarkan bocah kecil memasukkan energi spiritual ke dalamnya. Di dalam ini akan menjadi tempat yang sangat baik untuk berkultivasi. Kamu bisa membiarkan klan kaisar abadi masuk ke dalamnya. Di dalam, kecepatan kultivasi mereka akan meningkat setidaknya beberapa kali lipat. Yang paling penting adalah, jika ada bahaya, mereka bisa segera pindah. Selain itu, di dalam ini harusnya ada beberapa relik. Relik ini akan menjadi berkah bagi mereka. Miley juga tidak menolak dan langsung menyimpannya. Bukankah milik ayahnya adalah miliknya sendiri? Untuk apa sungkan? Seperti terpikirkan sesuatu, Miley bertanya, bagaimana pria tua itu bisa memiliki benda ilahi seperti ini? Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, mungkin dia membunuh seseorang dan mendapatkannya, mungkin dia menemukannya, siapa yang tahu? Pokoknya, itu milik kita sekarang. Miley mengangguk, baik. Sekelompok orang itu melanjutkan perjalanan. Sepanjang jalan, orang-orang di jalan melihat mereka dari waktu ke waktu, terutama si kecil putih. Ini adalah leluhur spiritual. Dengan adanya leluhur spiritual ini, kultivasi menjadi 2 kali lebih efektif. Yang terpenting adalah, leluhur spiritual ini juga berfungsi untuk berburu harta karun. Dapat dikatakan bahwa ini adalah dewa rejeki yang sebenarnya. Dan energi ungu leluhur spiritual ini sangat membantu master setingkat mereka. Namun, siapapun yang bisa berada di tempat ini bukanlah orang bodoh. Orang yang berani melenggang di jalanan bersama seorang leluhur spiritual, mungkinkah dia orang biasa? Meskipun leluhur spiritual sangat menggoda, tetapi tidak ada yang berani bertindak. Master yang telah mencapai tingkatan seperti mereka sangat jelas bahwa kadang-kadang, sebab buruk dapat merusak kultivasi mereka selama bertahun-tahun. Master di tingkatan mereka paling takut dengan sebab akibat, terutama sebab akibat yang buruk. Saat ini, seorang wanita tiba-tiba tersenyum dan berkata, teman seiman, apakah tertarik untuk melihat benda ini di hadapanku? Pria berbaju biru berhenti, dia menatap ke depan wanita itu, di depan wanita itu adalah gulungan bambu. Wanita tersenyum dan berkata,
ini adalah naskah yang ditinggalkan oleh Dewa Ye saat itu, sangat berharga, hanya membutuhkan 300 gumpalan energi ungu. Sebuah naskah yang ditinggalkan oleh Dewa Ye. Livy langsung tertarik dan berniat untuk mengambilnya, tetapi malah dihentikan oleh sebuah kekuatan misterius. Wanita menatap Livy, tersenyum dan berkata, "Nona, ini melanggar aturan." Livy bertanya, "Ini naskah apa?" Wanita tersenyum dan berkata, "Sebuah naskah tentang latihan seni bela diri, dapat dikatakan sangat berharga." Livy malah menggelengkan kepala. Wanita menatap Livy, "Apa maksud Nona menggelengkan kepala?" Livy berkata dengan datar, "Milikmu ini adalah palsu." Mendengar hal ini, wanita sedikit menyipitkan mata. "Palsu?" Livy mengangguk, "Palsu." Wanita tersenyum dan berkata, "Apakah Nona sedang bercanda?" Livy melirik wanita, "Tulisan di atas bambu bukan tulisannya." Mile melihat bambu itu, di atas bambu terlihat 2 huruf yang sudah sangat pudar, "Seni bela diri." Jelas, Livy telah melihat kedua huruf ini. Saat ini, Livy tiba-tiba berkata, "Ayo kita pergi." Sekelompok orang hendak pergi, tetapi saat ini, wanita tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Tunggu sebentar, semuanya." Wanita menatap Livy, tersenyum dan berkata, "Nona mengatakan bahwa bendaku ini palsu, apakah Nona punya bukti? Jika tidak, Nona harus membeli barang ini dengan harga 10 kali lipat." Meskipun sedang tersenyum, tetapi sangat dingin. Livy menatap wanita, membeli dan menjual dengan paksa. Wanita tersenyum dan berkata, "Berdasarkan apa kamu mengatakan benda ini palsu?" Livy berkata, "Bagaimana jika itu palsu?" Wanita sedikit tersenyum, "Aku akan memberikan kompensasi 10 kali lipat untuk Nona." Livy mengangguk, "Kamu yang mengatakan ini." Wanita mengangguk, "Aku yang mengatakannya." Livy berkata, "Karena kamu tahu Dewa Ye, apakah kamu tahu aturan hukum alam semesta?" Mendengar hal ini, mata wanita langsung menyipit. Livy tersenyum dan berkata, "Jelas, kamu sudah bisa menebak identitasku. Aturan hukum alam semesta." Begitu ucapan ini keluar, pandangan orang sekeliling langsung tertuju pada Livy. Tentu saja mereka tidak asing dengan aturan hukum alam semesta. Saat itu ketika Dewa Ye masih hidup, benar-benar tidak terkalahkan di dunia, semua aturan hukum alam semesta di bawahnya juga sangat kuat. Livy menatap wanita, "Perlukah aku membuktikan identitasku?" Wanita tersenyum dan berkata, "Ternyata adalah aturan hukum alam semesta. Tetapi aku tidak mengerti, kenapa kamu berani datang ke tempat ini? Dan datang seorang diri." Livy menatap wanita dan hendak berbicara. Saat ini, Mile yang di samping tiba-tiba berkata, "Nona, apakah kami bukan manusia?" Yana tiba-tiba berkata, "Aku bukan manusia." Mile, si putih juga segera menunjuk diri sendiri, menyatakan bahwa dia juga bukan manusia. Mile tidak berdaya. Wanita melirik Mile, tersenyum dan berkata, "Kamu begitu lemah, bagaimana bisa masuk ke sini? Kamu tidak masuk melalui koneksi, bukan?" Mile mengangguk, memang mengandalkan koneksi untuk masuk. Wanita. Saat ini, Livy tiba-tiba berkata, "Bagaimana dengan kompensasi 10 kali lipat?" Wanita melirik Livy, tersenyum dan berkata, "Aturan hukum alam semesta. Tidakkah kamu tahu bahwa penguasa tempat ini sangat tidak menyukai aula dewa alam semesta kalian?" Livy tanpa ekspresi, "Apakah aku membutuhkan orang lain untuk menyukaiku?" Sambil berbicara, dia berjalan ke hadapan wanita, mengatasnamakan Tuan untuk menipu, "Apakah kamu sudah meminta persetujuan kami?" Wanita tersenyum dan berkata, "Kenapa, kamu ingin menegakkan hukum?" Livy menatap wanita, "Bagaimana dengan kompensasi 10 kali lipat?"
apakah tidak bisa menerima kekalahan? Wanita mengedipkan mata, aku tidak akan membayar, kamu pukul saja aku. Livi tersenyum dan berkata, sengaja memprovokasiku. Wanita tersenyum lebar, memang memprovokasi kamu, jika kamu punya nyali, pukul aku. Beranikah kamu bertindak di sini? Apakah kamu berani? Livi tiba-tiba menamparkan. Iya. Wanita ditampar dan terbang puluhan meter jauhnya sebelum dia bisa bereaksi. Tamparan itu sangat keras. Semua orang tertegun. Benar-benar berani bertindak di sini. Setelah Livi menamparkan terbang wanita itu, dia menarik Miley ke belakang pria berbaju biru, sangat patuh, seolah-olah dia tidak bertindak. Pria berbaju biru tidak berbicara. Miley meraih tangan Livi dan sedikit tersenyum, jangan takut, biarkan ayah yang mengatasi, dia bisa mengatasinya. Pria berbaju biru. Saat ini, aura yang sangat kuat tiba-tiba menyapu dari langit. Bersambung.